Meskipun kita tidak tahu setiap detailnya, Firman menjanjikan 5 hal ini akan terjadi ketika Yesus datang kembali. Kedatangan Yesus yang kedua kali berkaitan dengan kembalinya Yesus di masa depan ke bumi. Setelah kenaikannya, ketika ia akan mengalahkan musuh, menghancurkan kejahatan dan mendirikan kerajaan 1000 tahunnya. Kedatangan Yesus yang kedua dijelaskan dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Sebagai orang Kristen, kita percaya Yesus akan kembali ke bumi untuk memenuhi janji-janjinya dan juga nubuat-nubuat tentang dia. Matius 24 ayat 30 berbicara tentang janji ini. Meskipun kita tidak mengetahui setiap detail kedatangan Yesus kembali, Firman memberi kita informasi penting tentang kedatangannya yang kedua kali, sebuah janji yang Yesus buat kepada kita. Berikut 5 fakta penting yang harus Anda ketahui. 1. Yesus akan kembali dari surga. Yesus secara aktif membicarakan hal ini selama pelayanannya di bumi. Menurut Yesus, tujuan kenaikannya ke surga adalah untuk tujuan menerima kerajaan dari Bapanya. Sementara dia juga kembali dengan otoritas untuk memerintah di seluruh bumi. Matius 25 ayat 31 juga memberitahu kita bahwa Yesus tidak akan kembali sendirian. Kita juga tidak hanya berbicara tentang beberapa malaikat, tetapi beribu-ribu malaikat yang akan menemani Yesus ketika dia datang kembali. 2. Kedatangan kedua bukan pengangkatan. Meskipun keduanya sering dibuat bingung, kedatangan kedua bukanlah pengangkatan. Pengangkatan adalah ketika Yesus kembali untuk mengangkat gereja dari bumi. Gereja dalam konteks ini mengacu pada semua orang yang percaya kepada Kristus. Hal ini dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dan 1 Korintus 15 ayat 50 dan 54. Pada saat ini, orang percaya yang telah meninggal dan orang percaya yang masih hidup akan dibangkitkan, diangkat bersama dan bertemu Tuhan di langit sebagai tindakan pembebasan. Kedatangan kedua berbicara tentang kembalinya Yesus untuk menang atas kejahatan, di mana ia akan mendirikan kerajaan milenialnya. Meskipun tidak selalu mudah untuk membedakan keduanya ketika membaca kitab suci, membedakan antara keduanya adalah penting. Keduanya termasuk kembalinya Yesus, dan keduanya adalah peristiwa akhir zaman. Singkatnya, pengangkatan melibatkan pemindahan semua orang percaya dari bumi sebelum murka Allah. Kedatangan kedua menandakan kembalinya Kristus untuk mengakhiri kesengsaraan dengan mengalahkan musuh.
banyak hal yang harus terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Tiga, kita tidak akan mengetahui waktunya. Banyak orang telah berusaha untuk menunjukkan dengan tepat waktu kedatangan Kristus kembali, dan masing-masing telah gagal. Yesus memberitahu murid-muridnya di Bukit Zaitun yang dirujuk dalam Matius 24 ayat 36 bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi, tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat hari atau waktu kedatangan Yesus kembali. Namun, kita diberitahu oleh Yesus bahwa kita akan tahu ketika kedatangannya sudah dekat. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tanda-tanda ini akan menunjukkan kembalinya Dia. 4. Kedatangannya akan terlihat dan terdengar. Saat Yesus kembali, hal tersebut akan terlihat dan terdengar secara universal. Dalam Matius 24 ayat 31 berbicara tentang suara sangkakala yang dahsyat bunyinya yang membentang dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. 1 Tesalonika 4 ayat 16 juga berbicara tentang suara yang agung. Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, suara dari penghulu malaikat, dan dengan suara trompet Allah. Wahyu memberitahu kita bahwa Dia akan terlihat secara universal. Lihatlah, Yesus datang di antara awan-awan. Semua orang akan menyaksikan kedatangannya. Kita diperingatkan oleh Yesus terhadap kedatangan palsu. Referensi untuk ini dapat ditemukan dalam Matius 24 ayat 26 sampai 27. 5. Kedatangannya akan berbeda dari yang pertama. Kita diberitahu dalam kitab suci bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Selama kedatangan Yesus yang pertama, Ia merendahkan dirinya, dilahirkan di sebuah kandang di Bethlehem, dan menjalani kehidupan di bumi dengan kerendahan hati yang besar. Namun, Dia akan kembali sebagai Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Pada hari ini, dalam kemenangan kembali, seluruh dunia akan melihat dan mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Kerendahan hati menonjol dalam kedatangan Yesus yang pertama. Kemuliaan menonjol dalam kedatangannya yang kedua. Kembalinya Dia akan penuh kemenangan, ditandai dengan iringan kuat para malaikat dan orang-orang kudus.